Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Information Technology Infrastructure Library atau disingkat dengan ITIL. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu Reni Apriani, Eka Pratama, Yopi Taufik, Ivan Verona, Anissa Hanifa, dan Nopi Apriliani Angle Wati. Di era sekarang ini, di mana dunia semakin berkembang dengan kemajuan di berbagai sektor dapat membuat kinerja semakin meningkat dengan pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Begitu pula dengan teknologi, semakin meningkatnya kemajuan sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagi kebutuhan dan menjalankan bisnis. Arsitektur enterprise biasanya digunakan sebagai instrumen dalam mengelola operasi harian perusahaan dan pengembangan di masa depan. Hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen, yaitu General Management dan IT Management. General Management terdiri dari strategi manajemen, strategi execution, dan quality management. IT Management terdiri dari IT Governance, IT Delivery Support, dan IT Implementation. ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. ITIL merupakan serangkaian best practice atau konsep atau framework pada IT service manajemen yang digunakan untuk memberikan layanan IT, yaitu dalam menstandarkan pemilihan, perencanaan, pengantaran, dan dukungan layanan IT untuk memaksimalkan efisiensi dan mempertahankan tingkat layanan yang dapat diprediksi dengan melakukan identifikasi, planning, delivering, dan support layanan IT bagi bisnis. Dalam sejarahnya, ITIL terdiri dari 4 versi. Versi pertama, ITIL diterbitkan antara tahun 1989 dan 1995 oleh Her Majesty's Stationery Office (HMSO) di Inggris atas nama Kantor Pemerintah Perdagangan atau Office of Government Commerce. Versi kedua, ITIL diterbitkan sebagai satu set revisi buku antara tahun 2000 dan 2004. Pada versi ketiga, pada tanggal 30 Juni 2007, ITIL versi kedua digantikan oleh versi ketiga yang disempurnakan oleh konsolidasi ITIL. Terdiri dari 5 buku inti. Pada versi keempat, pada Februari 2019, versi 4 dimunculkan. Dan ini adalah pembaruan besar pertama sejak 2007. ITIL versi pertama. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library atau Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi dikembangkan sejak tahun 1980. Pengguna awalnya adalah terbatas pada negara Inggris dan Belanda. Versi awal ITIL terdiri dari perpustakaan 31 buku yang terkait meliputi semua aspek penyediaan layanan TI. Penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan tahun 1990 dengan spesifikasi versi keduanya ITIL versi 2 yang paling dikenal dengan 2 set bukunya yang berhubungan dengan ITSM atau IT Service Management, yaitu Service Delivery antar layanan dan Service Support dukungan layanan. Nah, ITIL versi 2 itu secara garis besar memandang perlunya keselarasan atau alignment antara proses bisnis dengan IT. Ada 2 service di ITIL versi 2. Pertama, service support, yaitu meliputi service desk, incident management, problem management, configuration management, change management, dan release management. Yang kedua, service delivery, terdiri dari availability management, capacity management, IT service continuity management, service level management, financial management for TI service, dan security management. Dan yang versi 3-nya itu terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian itu di ITIL ada service strategi, service design, service transition, dan service operation, dan juga yang terakhir continual service improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Verona. Di sini saya ingin melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Kak Anissa di slide sebelumnya tentang ITIL versi 3. Oke, service strategi. Pertama siklus layanan ITIL adalah service strategi. Ini adalah inti dari siklus layanan ITIL. Memiliki manajemen layanan yang lebih baik dalam organisasi penyedia layanan, harus memiliki strategi layanan yang konsisten. Strategi memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM, bagaimana memandang konsep ITSM. Hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi, memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan TI, tapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari ITSM, acuan-acuan, serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Life Cycle. Topik yang dibahas dalam tahapan Life Cycle ini, pembentukan pasar untuk menjual layanan,
tipe dan karakteristik penyedia layanan internal maupun eksternal, aset layanan, konsep portofolio, dan serta strategi implementasi keseluruhan ITIL Service Lifecycle. Proses yang dicakup dalam service strategi dan topik-topik di atas adalah Service Portfolio Management. Pastikan bahwa penyedia layanan memiliki perpaduan layanan yang tepat memenuhi hasil bisnis yang diperlukan pada tingkat investasi yang sesuai. Financial Management. Mengelola persyaratan penganggaran akuntansi pengisian penyedia layanan. Demand Management. Untuk memahami, mengantisipasi, dan mempengaruhi permintaan pelanggan atas layanan. Service Design. Tahap kedua dari siklus layanan ITIL adalah Service Design. Dalam tahap Service Design, strategi yang dihasilkan dalam tahap service strategi juga menjadi tindakan. Layanan dan proses dirancang dan rencana diimplementasikan untuk memiliki manajemen layanan yang lebih baik. Adalah bagian produktif dari siklus layanan ITIL. Ini, pemilik layanan dapat merancang layanan yang akan sangat menyenangkan pelanggan. Disinilah, terhadap detail serta tinjauan masa depan merupakan faktor kunci untuk sukses. Penting bahwa tim yang benar dialokasikan oleh menerapkan tahap siklus layanan ITIL ini. Proses service design adalah sebagai berikut. Service Catalog Management. Untuk menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui, dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengaksesnya. Service Level Management atau SLM. Memastikan bahwa seluruh layanan operasional dan performa layanan tersebut terukur secara konsisten dengan cara profesional di seluruh organisasi TI. Capacity Management. Untuk menyesuaikan kapasitas dari TI terhadap permintaan bisnis yang disetujui. Availability Management. Untuk memastikan bahwa target ketersediaan dalam seluruh area terukur dan dapat dicapai. IT Service Continuity Management atau ITSCM. Untuk memelihara kemampuan pemulihan berjalan secara tepat dalam layanan TI untuk mencocokkan kebutuhan yang disetujui, persyaratan, dan jadwal dari bisnis. Supplier Management. Memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan dapat dikelola untuk mendukung target layanan TI dan ekspektasi bisnis. Dan selanjutnya, Service Translation. Tahap ketiga dari siklus layanan ITIL adalah Service Translation. Dalam tahap ini, layanan dan proses yang dirancang dalam tahap Service Design dialihkan ke lingkungan aktif. Ini termasuk persiapan layanan dan proses untuk live environment, termasuk pengajuan sebelum masuk ke live environment. Setelah tahapan ini, layanan dan proses diberikan kepada pelanggan mereka. Menguji semua kemungkinan skenario yang muncul live environment ini untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketika pelanggan mulai menggunakan layanan. Dan adalah kunci dalam tahap siklus layanan ITIL. Translation adalah sebagai berikut. Management. Bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, terotasi, diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan, dan dirilis secara terkendali. Service Asset dan Configuration Management. Memberikan informasi yang akurat dan kontrol seluruh aset dan hubungan yang membentuk suatu infrastruktur organisasi. Knowledge Management. Pastikan bahwa orang yang tepat telah memiliki pengetahuan yang benar, yang tepat untuk mencapaikan dan mendukung layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Novi Apriliani. Terima kasih. Service Operation, bagian keempat dari siklus layanan ITIL versi 3 adalah Service Operation. Service Operation adalah tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian dari pengelolaan sebuah layanan IT. Di dalamnya terdapat berbagai panduan mengelola layanan IT secara efektif dan efisien. Pemilik layanan bertanggung jawab atas kinerja layanan. Dia harus memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanannya. Dia harus melaporkan setiap masalah besar ketika muncul. Pada tahap ini, organisasi telah terikat pada perjanjian tingkat kinerja layanan IT dengan pelanggan. Jadi, pemilik layanan IT harus memastikan bahwa organisasi telah mematuhi perjanjian tersebut. Tahapan Service Operation mencakup beberapa proses sebagai berikut. Pertama, Event Management Process, yaitu proses mendeteksi informasi yang masuk terkait layanan IT, baik ketika terjadi suatu peristiwa atau insiden, atau bahkan ketika tidak ada peristiwa yang terjadi. Kedua, Incident Management Process, yaitu proses untuk mengembalikan layanan agar normal secepat mungkin, sehingga bisa meminimalkan dampak yang merugikan pada operasional bisnis. Ketiga, Request Fulfillment
proses, yaitu proses yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima standar layanan dan memberikan informasi kepada pelanggan tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi umum, termasuk cara menyampaikan keluhan dan memberikan komentar. Keempat, access management process, yaitu proses memberikan hak pada pengguna untuk dapat mengakses layanan sambil mencegah akses masuk bagi pengguna tidak resmi. Kelima, problem management process, yaitu proses mencegah masalah dari akibat insiden yang terjadi, menghilangkan insiden berulang, dan meminimalkan dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah. Continuous Service Improvement, bagian terakhir dari siklus layanan ITL versi 3 adalah Continuous Service Improvement, atau disingkat CSI. Layanan dan proses direncanakan, dirancang, dan diimplementasikan berdasarkan target yang ditentukan semula. Manajemen layanannya lebih baik, tentunya membutuhkan pemantauan dan pengendalian layanan progresif. Seperti semua tahapan siklus layanan ITL lainnya, tahap ini juga terkait dengan tahap service strategi. Indikator kinerja utama pada CSI adalah untuk menentukan apakah layanan berjalan optimal atau tidak. Kemudian, pemilik layanan harus memastikan bahwa layanan sesuai dengan target strategis yang terkait dengan layanan IT tertentu. Setelah target yang telah ditentukan terpenuhi, maka kemudian target baru harus ditetapkan, dan manajemen layanan harus bertujuan untuk mencapai target-target baru tersebut. Peningkatan layanan dan proses yang sedang berlangsung dilakukan dalam lingkup tahap siklus Continuous Service Improvement. Proses utama berikut ini adalah bagian dari tahap ITL Continuous Service Improvement. Pertama, Service Review, yaitu meninjau layanan bisnis dan layanan infrastruktur secara teratur. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan bila diperlukan, dan untuk mengidentifikasikan secara yang lebih ekonomis dalam menyediakan layanan jika memungkinkan. Kedua, proses evaluation, yaitu mengevaluasi proses secara teratur. Ini termasuk mengidentifikasi area di mana metrik proses yang ditargetkan tidak tercapai, dan memegang benchmarking, audit, penilaian jatuh tempo, dan ulasan secara berkala. Ketiga, definition of CSI inisiatif, yaitu menentukan inisiatif spesifikasi yang ditujukan untuk meningkatkan layanan dan proses berdasarkan hasil tinjauan layanan dan evaluasi proses. Inisiatif yang dihasilkan adalah inisiatif internal yang dikejar oleh penyedia layanan atas nama sendiri atau inisiatif yang memerlukan kerjasama pelanggan. 5 bagian dari ITL versi 3 tersebut dikemas dalam bentuk buku panduan atau biasa disebut Core Guidance Publication. Setiap buku dalam kelompok utama ini berisi panduan sebagai berikut. Pertama, Practice Fundamentals, yaitu panduan yang menjelaskan latar belakang tahapan life cycle serta kontribusinya terhadap pengelolaan layanan TI secara keseluruhan. Kedua, Practice Principles, yaitu panduan yang menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelola tahapan life cycle yang mencakup acuan setiap proses terkait dalam tahapan ini. Ketiga, life cycle processes and activities, yaitu panduan yang menjelaskan sebagai proses maupun aktivitas yang menjadi kegiatan utama tahapan life cycle. Misalnya, proses financial management dan demand management dalam tahapan service strategi. Keempat, supporting organization structures and roles, yaitu panduan yang menjelaskan semua aspek yang terkait dengan kesiapan model dan struktur organisasi, karena proses-proses ITL tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa definisi yang jelas tentang roles dan responsibilities. Teknologi consideration, yaitu panduan yang menjelaskan solusi-solusi otomatisasi atau software ITL yang dapat digunakan pada tahap life cycle serta seluruh persyaratannya. Keenam, practice implementation, yaitu panduan bagi organisasi TI yang ingin mengimplementasikan atau yang ingin meningkatkan proses-proses ITL. Ketujuh, complementary guideline, yaitu panduan yang berisi model-model best practice lainnya selain ITL yang dapat digunakan sebagai referensi bagian tahapan life cycle. Dan yang terakhir, examples and templates, yaitu panduan yang berisi template maupun contoh-contoh pengaplikasian proses. Demikian presentasi dari saya mengenai bagian keempat dan kelima dari framework ITL versi 3, serta penjelasan tentang Core Guidance Publication. Untuk slide materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu versi ITIL versi 4 ini pada dasarnya memiliki elemen inti yang sama dengan ITIL versi 3, berbeda
perbedaan yang membedakan versi 4 dan versi yang lebih lama yaitu dimasukkannya tambahan best practice dan materi baru pada bagian integrasi. Versi baru mendorong lebih sedikit silo, meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi di seluruh organisasi, dan integrasi agile dan DevOps ke dalam strategi ITSM. ITIL versi 4 dirancang agar lebih dapat disesuaikan dan fleksibel. Intinya, versi baru ini mendorong pandangan yang lebih holistik. Untuk versi 4, lebih berfokus pada konsep biaya, hasil, resiko, dan nilai, membangun pada pilihan ide yang bagus yang dilakukan oleh praktisi ITIL. Prinsip dasar dari versi baru yaitu adalah collaborate, work holistic, focus on value, design for experience, start where you are, progress iterative, observe directly, be transparent, keep it simple. Intinya, versi 4 adalah penyempurnaan dari versi 3 yang mencerminkan perubahan dalam budaya perusahaan di mana kerja tim dan komunikasi antar divisi diberikan bobot tambahan, mengintegrasikan IT ke dalam struktur bisnis secara keseluruhan. Nah, ini berikut perbedaan versi 3 dengan versi 4 berdasarkan website dari itil.press. 3 perbedaan utama versi 3 dengan versi 4 dapat dilihat pada tabel di samping. Ini ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga untuk versi 3, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga untuk versi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Taufik, ingin melanjutkan presentasi dari Kak Eka Pratama tadi. Sekarang saya di sini ingin menjelaskan mengenai manfaat ITIL. Di antaranya adalah mengurangi biaya, meningkatkan layanan TI, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman, meningkatkan penyampaian layanan pihak ketiga melalui spesifikasi ITIL atau IESO 20000 sebagai standar untuk pengiriman layanan pengadaan jasa. Terus meningkatkan waktu terhadap pasar sehingga produk dan jasa baru dapat diciptakan. Meningkatkan ketersediaan layanan untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Dan yang terakhir adalah penghematan keuangan melalui pengurangan pengerjaan ulang, waktu yang hilang, dan peningkatan penggunaan manajemen sumber daya. Selanjutnya adalah alasan mengapa memilih ITIL. Secara garis besar ada 3 alasan mengapa harus memilih ITIL sebagai framework daripada framework lainnya. Yang pertama adalah ITIL tetap menyediakan referensi yang stabil pada organisasi. Fleksibilitas, elastabilitas, dan skalabilitas adalah hal penting bagi Departemen IT. Dalam menciptakan dan mempertahankan hal tersebut bergantung pada proses dan pemahaman yang jelas serta keakuratan mengenai konfigurasi IT. ITIL disempurnakan untuk membantu organisasi dalam sistem IT dan sebagai landasan yang kuat, lingkungan yang stabil dapat memudahkan dalam mengatur service management. Yang kedua adalah ITIL memberikan stabilitas dan garansi nilai yang dibutuhkan organisasi. Bisnis menghadapi tekanan yang lebih dalam mengelola kekonsistenan waktu, dan semua inovasi menjadi tidak begitu berarti jika bisnis kehilangan produktivitas karena masalah ketersediaan sistem. ITIL terus memberikan keandalan dan stabilitas yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai bagi teknologi baru di dunia digital. Sementara itu, organisasi dalam perjalanan transformasi digital harus multi-speed, multi-risk, multi-platform, environments, and architectures. ITIL terus memberikan praktik terbaik untuk stabilitas dalam lingkungan yang berkembang dan heterogen. Yang ketiga adalah ITIL tetap menjadi acuan bagi organisasi untuk implementasi IT Service Management dan fokus pada pelayanan-layanan IT dengan kebutuhan pelanggan. Jika kita memakai ITIL, kita akan belajar bahwa banyak konten praktis yang dapat kita praktikkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. ITIL salah satu yang terbaik dalam bidang audit layanan dan merupakan good practice. ITIL dapat menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI, membungkus layanan, dan berfokus pada pengukuran terus-menerus serta perbaikan kualitas layanan TI yang diberikan, baik dari sisi bisnis dan perspektif pelanggan. ITIL juga banyak kegunaannya atau manfaatnya bagi perusahaan maupun organisasi. ITIL terdiri dari 4 versi yaitu ITIL versi 1, ITIL versi 2, ITIL versi 3, dan ITIL versi 4. Alasan memilih framework ITIL dibandingkan yang lainnya adalah karena stabilitasnya selalu fokus pada pelayanan dan menjadi referensi yang handal. ITIL berguna untuk pengembangan industri dan kebutuhan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.